Dawaul qulub bahasanya. Ya nek diartikno bahasa Jawa tombo hati, obat hati. Tapi di situ bukan nyebut 5, lebih dari 5. 5 ini disebutkan dan lebih daripada itu ada nyebutkan 7 atau 8 atau lebih, lupa Al-Fakir. Pokok 5 yang disebutkan dalam qasidah itu ada. Tombo hati ono 5 perkorone, kaping pisan, waca Quran lan maknane dan lain sebagainya. Ternyata itu bersumber dari ulama. Maksudnya bersumber dari seorang tabi'in atau al-muhim ulama. Tapi kalau memang daunnya para ulama, mereka tidak akan mengutarakan atau menyampaikan kecuali ada referensinya dari hadis. Dari beberapa riwayat, dari beberapa hadis dikumpulkan, kemudian disampaikan sebagai nasihat, sebagai resep. Karena para ulama itu kan atibba. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Imam Ghazali, Imam Nawawi, Imam Fulan, Imam Ilan, dan lain sebagainya, semuanya itu mereka atibba qulub. Mereka dokter, tapi dokter spesialis hati. Dokter spesialis hati. Mereka akan mendiagnos penyakit yang ada di masyarakat, penyakit yang ada di umat, kemudian memberikan resepnya. Ini penyakit, ada penyakit yang namanya sombong. Tanda-tandanya, ciri-cirinya, diagnosnya ini. Buktinya ini. Resepnya apa? Cara penanggulangannya apa? Ini, sebutkan resepnya. Sampai pakai resep ini. Kalau tidak mempan, pakai resep ini. Ada juga penyakit yang namanya hasud. Apa penyebabnya? Penyebabnya ini. Indikasinya apa? Indikasinya gini. Resepnya apa? Ini. Solusinya ini. Kalau tidak mempan ini, pakai ini. Kalau tidak ini. Semua penyakit hati. Al-Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Al-Imam Ghazali dalam kitab Manhajul Abidin-nya. Al-Imam Habib Abdullah Al-Haddad dalam Nasihat Diniyah-nya, dalam Adab Sulum. Intinya mereka itu atibbaul qulub. Kita sebagai pasiennya. Sejatinya bagaimana sikap seorang pasien ketika mendapatkan resep dari dokter. Kalau kita Allah yahfadna wa iyyakum wa yarzuqna wa iyyakum dawam sihah wal afiyah, mudah-mudahan kita sehat semuanya, panjang umur dalam keadaan sehat untuk ibadah. Baik, untuk talab mardatillah. Ketika misalnya ada seorang yang sakit, datang ke dokter, periksa. Dokter mendiagnos, sampean sakit ini. Penyebabnya apa, Dok? Penyebabnya ini. Terus gimana? Sampean tak kasih resep, obat ini tebusan. Pasien, apa yang akan dilakukan si pasien ketika sudah mendapatkan resep sama dokter? Dilaksanakan. Ditebus resepnya. Kemudian aturan pakai atau arahan dari dokter, insya Allah tidak akan luput. Kalau dia, orang-orang percaya sama dokter. Katanya dokter ini, misalnya, ini obat 3 kali sehari ya. Ini 2 kali sehari, yang ini setelah makan, yang ini sampai rumah, padahal sama dokternya tidak diperiksa. Padahal sama dokternya tidak didatangi, ya sampai sudah minum obat, enggak. Sudah pasrah, sakarepmu. Sampai rumah, iki jari ini dokter, harus setelah makan, anak guru mangan, kudu mangan, wajib. Seakan-akan kalau minum sebelum makan, haram. Apa? Jadi dokter gak oleh. Ojo, monggo ada sate. Apa? Jadi dokter gak oleh. Jadi dokter gak oleh. Ono dokter ini omai, gak ndelok, wis pangan. Ndak ojo. Masya Allah, iktikadnya maksudnya keyakinannya sama dokter, walaupun dokternya tidak melihat, walaupun dokternya tidak tahu, tapi percaya bahkan taat sama dokter. Pertanyaannya, kenapa kita tidak bisa? Kenapa kita tidak bisa semacam itu untuk syariat? Kenapa kita tidak bisa semacam itu untuk para ulama kita, para atibbaul qulub dan lain sebagainya? Resep-resep yang mereka utarakan, mereka berikan kepada kita, kenapa kita tidak bisa tebus? Kenapa kita tidak bisa? Mudah-mudahan semuanya kembali kepada taufik hidayat. Mudah-mudahan kita diberi taufik hidayat Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan atau menjalani apa yang mereka arahkan, supaya hati kita semuanya diberikan hati yang lembut, hati yang bersih, hati yang putih dan lain sebagainya, kita dan keluarga kita fi khairin wa afi, amin. Baik. Kemudian beliau mengatakan wahdar an tuti'ahu fil alaniyah wa haitsu ta'lam annahu yattali 'alaika wa ta'sihi fis sirr wa haitsu la ya'lam fataqa fil halak. Hati-hati. Jangan sampai engkau jadi orang yang terang secara zahir taat, tapi di balik layar maksiat. Wa ta'sihi fis sirr wa haitsu la ya'lam fataqa fil halak. Akhirat itu takutnya engkau akan binasa. Engkau zahir seakan-akan taat, tapi batinnya secara zahir taat. Sembayang. Tapi secara batin maksiat. Wal'idzubillah. Akhirat itu binasa orang semacam itu.
Dan di akhir zaman, sesuai dengan arahan atau sabda baginda Nabi SAW, akan ada orang-orang yang ibadahnya, ente kalau lihat ibadah, ini makna riwayatnya, kalau ente lihat ibadahnya, ente ngeremehkan ibadahnya ente. Maksudnya, Masya Allah, ibadahnya wong iki. Ibadah zahir. Tapi, kalau membaca Quran, Masya Allah, kalau baca Quran. Tapi kata Nabi, enggak nyampe taraqihim. Quran itu cuma di mulut tok, enggak sampai ke hatinya. Ibadahnya enggak diterima sama Allah. Kencang ibadahnya, tapi sama sekali hatinya wal'iyadu bil busuk. Allah yahfadna wa iyyakum. Makanya jangan, tapi kita sekali lagi, bukan berarti kita berhak untuk ngevonis siapa. Dan kita tidak berhak untuk suudzon sama siapapun. Ini arahan atau teguran bagi Nabi SAW kita arahkan kepada diri kita. Wal'iyadu billah nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bukan termasuk tergolong dari mereka. Tapi teguran untuk kita, jangan cuma peduli sama zahir, tapi juga peduli sama batin. Wala tajma' bi ahadin minal masyayikh al-mutadhahirin bitaslik illa an idnihi fa in adina laka fahfad qalbak wastami' biman aradta. Maka sekarang begini. Jangan kumpul sama seseorang kecuali dengan izinnya para guru. Ini yang kemarin kita sindir. Sebagian orang ada yang ranah dakwahnya di tempat-tempat yang negatif. Dakwah di lokalisasi, dakwah di tempat misalnya, dakwah di tempat yang maksiat. Apakah tidak boleh? Boleh, tapi kita ada tapinya kemarin kita katakan. Kalau Anda memang ditugaskan di daerah semacam itu dari guru-guru Anda, dari yang di atas dan lain sebagainya, bismillah. Insya Allah dijaga. Tapi kalau sakarape dewe, kalau ndak aku pingin biar banyak gagalnya. Bahkan wal'udzubillah bukan sekedar gagal. Malah dia yang katut. Na'udzubillah. Niat dakwah bukannya mereka yang ketolong, malah yang terjun ini yang kejerumus. Wal'udzubillah. Beda halnya kalau misalnya dengan izin, dengan restu dari guru-gurunya, dengan para orang-orang soleh dan lain sebagainya. Insya Allah akan terlindungi. Akan terlindungi. Tapi kalau sudah dapat izin, maka jagalah hatimu, sakarapmu sisanya. Kumpul sama siapapun terserah kalau dapat izin. Tapi kalau misalnya tidak dapat izin dari para guru dan lain sebagainya, jangan suudzon. Jangan mikir ini gara-gara cemburu, takut kalah saing lah, hasud lah, enggak. Sudah manut wae. Manut apa jari? Makanya nek cari ini guru itu sing digugu dan ditiru. Enggak tahu gugu itu apa? Apa gugu? Disanjung. Oh, taib. Afadakumullah. Taib. Ma'adallah an yasduru an ahlillah wal khasatih mithlu dzalik. Tidak mungkin seorang yang khusus, para orang soleh, orang-orang aulia Allah Subhanahu wa taala, orang yang al-arif billah, yang sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka mahfud, mereka memang bukan rasul, mereka bukan nabi, mereka bukan maksum, tapi mereka mahfud. Jadi begini, kalau gambarannya. Kalau para nabi, para malaikat, mereka itu maksum. Alias potensi untuk berbuat salah itu tidak ada. Kalau kesalahan itu kita gambarkan kayak jurang, untuk para nabi dan para rasul tidak ada jurang. Semuanya daratan. Ya kan? Tapi untuk para selain mereka, para wali, para auliaillah, orang-orang soleh dan lain sebagainya, mereka bukan nabi. Jurang kesalahan itu ada. Tapi sama Allah Subhanahu wa taala dikasih pagar yang tinggi. Semakin istimewa orang tersebut, semakin tinggi, semakin tebal pagarnya. Jadi ibarat ini daratannya. Kalau para nabi itu daratan semua, tidak ada jurang. Tapi kalau para wali ada daratan, ada jurang, tapi di samping jurang itu sama Allah Subhanahu wa taala dikasih pagar. Semakin istimewa, semakin tinggi pagarnya, semakin tebal. Jadi untuk jatuh ke jurang itu potensinya semakin kecil, aman. Tapi kalau orang-orang biasa semacam kita, tergantung kita. Kita mau ibadah, kita mau minta sama Allah, semakin banyak kita beribadah, semakin banyak kita tawadhuh dan sebagainya, pagar itu semakin dibangun. Tapi kalau tidak menanu, ya tidak ada pagarnya sama sekali. Potensi untuk jatuh itu besar. Semakin mepet ke jurang, semakin rawan untuk
jatuh. Kalau kita jauh dari jurang, kalau misalnya ini jurangnya, kita menjauh dari jurang, jaga jarak sama jurang, insya Allah aman. Tapi semakin mepet-mepet, wes gak apa-apa, aku pinggir-pinggir kok. Dia takut kepreset, tahu longsor, wala'udzubillah, nasallallahu alaihi wa sallam, wa iyyakum. Wa man hama haulal hima yushiku ayyaqafi. Wa man hama haulal hima yushiku ayyaqafi, kata kanjeng Nabi. Barang siapa yang mepet-mepet di sampingnya area terlarang, takut kejerumus. Yang ketika Rasulullah dikatakan ala likulli malikin hima, ala wa inna hima Allah maharimah. Semua malik itu punya daerah khusus. Ini daerah khusus. Orang awam, rakyat jelata tidak boleh masuk ke daerah sini. Kalau misalnya ada orang yang ngembala kambingnya di daerah mepet-mepet, oh enggak, di sini loh, di sini, di pinggir ini. Enggak masuk sini kok. Sini. Dia bisa yakin. Nanti lama-lama mepet-mepet, dikit-dikit akhir itu masuk. Wala'udzubillah. Baik. Sallallahu alaihi wa sallam. Wahdhar min mutalabatil syekh bil karamah wal mukashafat bi khawatirik. Hati-hati, jangan sesekali menuntut para guru, para ulama, para aulia untuk minta keramat. Nuntut keramat atau minta di terawang. Jangan. Minta di terawang, orang zaman sekarang kadang minta di terawang, minta ustadz atau kiai ini ngongkon metokno karomat dan sebagainya. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang nasallallahu zaman fitnah, nasallallahu alaihi yang kita katakan. Jangankan ini. Kalau tidak salah pernah kita utarakan yang kemarin fitnahnya itu. Ada orang mengatakan, itu semuanya tahayul, itu semuanya khurafat. Kalau sekarang zaman teknologi, ada netizen biasa, netizen plus 26. Bukan 62. Kalau 62 Masya Allah netizennya. Netizen plus 26 itu negeri Konoha itu, Wakanda itu. Ada yang komentar, wah Anda itu semua karomat itu khurafat. Bla 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 panjang lebar. Kemudian dia lanjutkan, katanya sekarang zaman media sosial. Kalau memang keramat itu ada, mana buktinya? Kok tidak ada rekaman, tidak ada video yang menceritakan, maksudnya video keramat, ini keramat fulan di video, direkam, di share medsos. Mana buktinya? Kata dia. Ini sebetulnya argumen yang bodoh-bodohan sebetulnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Makanya mahal, nikmat taufik hidayah itu mahal. Kita jawab secara ringkas, keramat itu ada. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran. Yang dalil keramat dalam Al-Quran, ceritanya Ashabul Kahfi. Ada orang tidur 300 tahun. Tidak apa-apa tapi bekher. Ada. Luar biasa kan? Keramat itu apa sih? Sesuatu yang di luar nalar, di luar akal, di luar logis. Sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang luar biasa. Tapi bukan bersumber dari para nabi. Ashabul Kahfi bukan nabi. Mereka punya sesuatu yang luar biasa. Tidur 309 tahun kalau hijriahnya. 300 tahun mereka tidur tapi nggak apa-apa. Bangun normal sampai mereka kata, kita tidur berapa lama? Ya mungkin seharian mungkin katanya sahibnya. Kenapa? Karena mereka tidur matahari waktu masih terbit, pas bangun matahari mau surup. Dipikir seharian, pikir hari yang sama. Padahal setelah 300 tahun. Keramat kan? Sayyidah Maryam, menurut pendapat mengatakan beliau bukan nabi. Tapi punya keramat. Sampai Sayyidina Zakaria ketika masuk ke mihrabnya, ada buah-buahan musim panas, padahal sekarang musim dingin. Atau pas musim dingin, ada buah-buahan musim panas, padahal musim dingin. Anda lagi hada, dari mana kok bisa ini? Kul huwa min apa? Dijawab sama huwa min indillah. Dijawab itu dari Allah SWT. Keramat. Intinya keramat itu ada. Tapi zamannya para sahabat ada keramat jarang, sedikit. Sayyidina Umar diceritakan yang As-Sariyatul Jabal, wosok ngajio, gampangan gitu, gak ruwet. Zaman sahabat sedikit. Kenapa? Karena ibarat sebagian kiai, sebagian ulama menggambarkan keramat itu kayak penyedap, penguat sinyal keimanan. Zaman sahabat iman sudah kuat, tidak perlu dikuatkan lagi dengan sinyal keramat dan lain sebagainya. Cukup, makanya sedikit kita dengar keramatnya para sahabat. Setelah itu para aulia, zamannya para aulia, para ulama, setelah itu berapa generasi setelahnya banyak keramat fulan. Kenapa? Karena keimanan sudah mulai minim. Perlu dikuatkan lagi.
Di zaman sekarang, apakah keimanan sudah balik kayak zamannya sahabat sehingga tidak perlu keramat lagi? Enggak. Sudah terlalu tipis keimanan, setipis tisu. Kalau dikasih keramat, kalau para aulia, apakah para aulia ada? Ada. Tapi mereka enggak. Sebetulnya keramat itu bukan sesuatu yang diharapkan sama para wali. Para aulia itu tidak ingin keramat-keramat. Mereka tidak perlu diceritakan keramat-keramat. Mereka malu. Mereka para aulia itu mereka malu mengeluarkan keramat. Isi Nabi Gusti Allah dan takut kalau itu adalah istidraj. Al-muhim, para aulia ada tapi tidak ada keramat. Kenapa? Karena zaman sekarang keimanan sudah setipis tisu tadi. Kalau para aulia mengeluarkan keramat malah ada yang ada kufur orang-orang zaman sekarang. Kemudian kita jawab netizen 26 tadi. Kalau seumpama ada keramat yang terekspos di media sosial, kira-kira orang bakal percaya? Enggak. Apalagi zaman sekarang teknologi AI. Dibilang, oh ini AI, ini editan. Kalaupun jelas bukan editan, apa responnya orang awam? Wah, dukun. Ya kan? Enggak bakalan percaya sama sekali. Buat apa? Akhirat itu yang ada malah menyesatkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan zaman sekarang jangankan kiai loh, kiai yang harusnya dimintai barokah, dimintai ilmu, ngaji dan sebagainya. Ini Guru Al-Fakir Allah yarhamu. Ada Ustadz Kiai Hamid dari Pasuruan. Tawafa sudah meninggal, lulusan Sidogiri. Orang alim, Masya Allah, kiai di kampungnya, kiai besar. Maksudnya orang alim, bukan orang sembarangan. Guru Al-Fakir. Beliau sendiri cerita, kiai itu kan biasanya didatangi minta barokah, minta doa, minta ilmu, ngaji dan sebagainya. Ini enggak. Ana pernah kedatangan tamu, dimintai nomor. Kudu nomor HP, nomor togel. Tahu dia hukumnya togel judi, haram. Ini kiai. Dimintai nomor togel. Katanya Ustaz, enggak. Oh, ini ini. Wah, ayo maksa lagi. Nah, lucu. Sampai maksa enggak tetap enggak mau. Wes ilokno aku, katanya orang yang tamunya itu. Ilokno aku. Apa lek monyet apa dengan nama binatang maksudnya, oh kok niku ancen tikus, apa-apa gitu. Lah Ustadz ini, Ustadznya Al-Fakir ini, dia tahu. Karena menurut orang-orang mereka itu, ejekan atau kata-kata binatang itu ada nomornya sendiri. Jadi ada, kalau monyet berarti berapa, kalau tikus berarti berapa. Ilokno aku, enggak gelem. Karena tahu saja. Tahu anak kalau endan, enggak wes. Disuruh pulang. Sallallahu alaihi wasallam. Zaman jahil. Zaman banyak kebodohan yang mereka. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik. Bainal ghaibi la ya'lamu illallah, karena yang ghaib itu tidak tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa ghayatul wali an yutla'ahu Allah ala ba'dil ghuyub fi ba'dil ahyan. Orang wali itu kadang sama Allah Subhanahu wa taala dikasih tahu sesuatu yang ghaib, kadang. Enggak selalu, kadang. Wa rubbama dakhala al-murid ala syaikh yatlubu minhu an yukashifa bi khatirihi fala yukashifu wa huwa muttali' alayhi mukashaf bihi siyanatan lisir wa satranil hal. Terkadang ada seorang santri yang datang ke gurunya minta diterawang. Tapi sama gurunya walaupun keterawang, tapi sama gurunya enggak mau dibilang. Kenapa? Untuk nutupi aibnya. Satu, kedua, para wali itu enggak kesenengan ison nerawang orang. Kita yang bukan wali, kita bayangan pengen jadi wali rek, apa cek ison nerawang orang. Pikirannya kita seperti itu. Pengen jadi wali rek, apa cek iso miber, khoyal. Jadi khoyalannya kita itu masih khoyalan kekanak-kanaan. Gak usah jadi wali, tirakat aja jadi berguru sama angling dharma gitu. Cek iso miber. Para aulia itu enggak pengen punya keramat. Enggak pengen punya keramat. Dan diantara mereka juga enggak pengen terawang itu enggak pengen. Buat apa? Bahkan Abu Yazid Muhammad Al-Maliki dalam qasidahnya Bashir Fuada Kaful Yusul Qoribu, beliau di situ berdoa, ya Allah kalau engkau kasih aku kasyaf terawang itu, aku tidak mau terawang itu. Inti maknanya ya, aku minta terawang dalam masalah tarbiyah, pendidikan, dalam masalah futuh, dalam kasyfu fathin, kasyaf untuk futuh dalam masalah ngajar, masalah tarbiyah, didik ini dan sebagainya. Bukan pengen tahu aibnya orang. Buat apa? Pengen tahu aibnya orang. Oh, aku lebih seneng ketemu sama santri-santri, ketemu sama orang itu salimus sadar, tenang, enak. Lah kalau misalnya kita tahu aibnya fulan, aibnya ini, gak enak ketemunya. Baginda Nabi SAW, Rasulullah apa pesannya ketika suatu subuh ngomong sama para sahabat? Jangan ada yang nyampaikan hal negatif tentang sahabat. Rasulullah nih ngomong sama sahabat, anak pagi-pagi
jangan ada yang nyampaikan hal negatif tentang sahabatku kepadaku. Kenapa? Karena aku pengen ketemu sama para sahabatku, wa ana salimas sadar. Hatiku bersih. Hatinya Rasulullah bersih, sak bersih-bersihnya. Cuman yang penting ketemu enak. Kalau tidak tahu app-nya kan ketemu, oh seneng, Masya Allah, orang Masya Allah semuanya. Nah tapi kalau misalnya ada berita tidak enak, Ustaz, yai, Fulan itu jadi ini. Akhirnya tuh ketika ketemu si Fulan itu, muncul perasaan, jadi ini wong iki temenan tak? Tidak enak akhirnya tuh. Yang ada suudon. Bedakan sama kalau tidak dengar cerita sama sekali. Enak ketemu, oh ini orang baik, ini, Masya Allah. Itu yang kalas. Bainahum radhiyallahu anhum ahrasan nas ala kitmanil asrar wa ab'aduhum an tadhahir bil karamat wal khawarik in mukkinu minha wa surrifu fiha. Para aulia itu mereka ingin menjaga aibnya orang. Rahasianya orang, tidak ingin ngumbar-ngumbar. Ngumbar aibnya orang, apalagi di media sosial. Oh, habis dicaci maki dan lain sebagainya. Itu bukan adabnya seorang wali. Mengaku wali tapi ngolok-ngolok orang, nyebut merek dan lain sebagainya di media sosial. Bukan akhlaknya para wali. Dan sekali lagi kita bukan membenci personal, tapi kita membenci akhlak atau pemikiran atau aliran. Kita bukan personal, dilarang kita untuk membenci personal. Oh fulan niku wanu yo. Ndak, walaikumsalam. Kalau akhlaknya, pemikirannya, kajiannya kita benci, silahkan. Tapi kalau personal tidak. Karena semuanya adalah umatnya baginda Nabi SAW. Yang dipikirkan Nabi Kanjeng Nabi, sing diusahakan oleh Kanjeng Nabi untuk diselamatkan di akhirat. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan hidayah. Waqtarul karamatul waqi'ah binal auliya waqad biduni ikhtiyarihim. Banyak dari keramat para wali itu terjadi tanpa ada keinginan dari mereka. Spontanitas atau gak sengaja keperucut. Makanya dikatakan mereka ketika mengeluarkan karamat malu setelah itu dan takut. Wa kanu idza dhahara alaihi syai'un min dzalika yursuna man dhahara lahu an la yuhaddits bihi hatta yakhruju minad dunya. Bahkan kalau keceplosan mengeluarkan keramat, mereka wanti-wanti sama yang lihat, para saksinya, jangan ada yang bocorkan, jangan ada yang cerita-cerita sampai anak mati. Nah, makanya tidak semua pantas untuk diceritakan, apalagi di majelis umum dan sebagainya, cerita karamat fulan yang ada apa? Apalagi media sosial. Yang ada apa? Para aulianya dicaci maki, para aulianya nasallallahu alaihi wasallam diolok-olok dan sebagainya, dan tidak sedikit zaman sekarang. Salahnya siapa? Salahnya semuanya, termasuk yang koar-koar. Nasallallahu alaihi wasallam. Zaman sekarang umat itu ajarkan tentang mahabbah, tentang sejarah, bagaimana baginda Nabi, bagaimana para ulama kita mujahadahnya, gimana kita melaksanakan sholat dengan semestinya, ibadah semestinya, dan sebagainya. Itu yang lebih pantas untuk diajarkan kepada masyarakat. Wa rubbama adhara minha syai'an ikhtiyaran li maslahatin tazidu ala maslahatis sidr. Terkadang mereka nampakkan dengan sengaja kalau mereka menganggap itu lebih baik daripada menyembunyikan. Wa alamanna syekhul kamil huwa alladhi yufiduhu bihimmatihi wa fi'lihi wa qawlihi. Dan orang guru sejati adalah guru yang bisa memberikan faedah, memberikan manfaat kepada santrinya dengan semangatnya, dengan perbuatannya, dengan omongannya, bahkan gerak-geriknya pun mendidik. Karena lisanul hal afsah min lisal maqal. Lisannya hal, ini keadaan, itu lebih fasih daripada lisan magal. Al-Fakir beberapa hari yang lalu ditanya sama ada santri. Ada tempat KKN, ada suatu daerah tempat KKN, yang mereka itu satu desa tidak senang sama ceramah-ceramah. Hatta khutbah Jumat, kalau ada khotib, kiai, ustadz yang ceramahnya kedawan, di khutbahnya kedawan, diturunkan apa ditinggal apa gitu, apa tidak dipakai lagi, pokoknya tidak senang. Tapi kalau ada yang cuma pakai rukun-rukun tok, cuma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ittaqullah qala Allah taala, turun yos, selesai, senang itu. Pokoknya tidak senang ceramah, nggak senang diceramahi, tidak senang dimau idhoi, senang dipaidoi. Enggak, maksudnya enggak senang dianu. Gimana kita mau dakwah sama mereka? Pertanyaannya si santri ini, gimana kita mau dakwah sama mereka? Mereka enggak mau dia diceramahi. Mereka enggak mau. Tak jawab. Emang media dakwah maksudnya cara kita berdakwah cuma satu. Cuma harus ceramah, lewat podium, lewat mimbar, lewat mikrofon. Apakah seperti itu? Enggak. Lewat hal itu sudah
sudah bisa kita dakwahi. Kita contohkan, kita berikan akhlak yang baik. Kita contohkan, kita baur sama mereka dengan akhlak yang baik. Itu sudah lebih daripada lisan maqal. Lisanul hal afsal min lisanil maqal. Satu, kedua, sebagian teman-teman juga ngadakan majelis, tapi bukan majelis ngaji atas nama ngaji, enggak. Kayak ini sohib ada yang buat gayang bareng. Majelis gahwa, apa namanya, ya majelis gahwa, sudah ngopi bareng, ayo ngopi bareng, duduk majelis, pakai kopi, cerita-cerita. Tapi isinya ilmu. Jadi lebih rahat. Modelnya model jagongan. Tapi disisipi dengan ilmu. Supaya apa? Supaya orang-orang itu tidak kesan majelis taklim mau ayo ngopi bareng. Ayo jagongan. Tapi isinya kudu ngerasan-rasan. Isinya ilmu. Baik. Wa alamana Syekh Kamil taib. Wa yahfaduhu fi hudurihi wa ghaibatihi wa in kana murid ba'idan an syekhi min haitsul makan falyatlub minhu isyaratan kulliyat fima ya'ti min amrihi wa yatru. Walaupun gurunya jauh secara fisik. Secara fisik gurunya jauh, tapi secara ruhania insyaallah akan selalu bersama, memantau. Wa adarru syai'in 'alal murid taghayyur qalbi syekh alaih. Yang paling berbahaya bagi seorang murid ketika hatinya gurunya sudah mulai berubah sama dia. Gurunya sudah mulai kecewa sama dia. Tidak gampang. Ketika seorang guru hatinya sudah mulai kecewa sama muridnya, sakit sama muridnya, tapi sakitnya guru insya Allah bukan menyangkut masalah pribadi. Karena seorang guru sejati mereka adalah para pewaris Nabi. Rasulullah tidak akan marah ketika hal itu menyangkut masalah pribadi. Wa idza dhuyya huququllah lam yakum ahadun li ghadabi, tapi kalau sudah menyangkut masalah syariat, ini bahaya. Kalau ada guru yang sejati marah sama muridnya, berarti ada konslet di muridnya. Ini berbahaya. Adaru syai' 'alal murid taghayyuru qalbi syekh alaih. Walau istama' ala islahihi ba'da dhalika al-masyayikh masyriq wal maghrib lam yastati'uhu illa an yarda anhu syaikhu. Kalau misalnya gurunya sudah kecewa sama dia, sakit sama dia, walaupun seluruh aulia, seluruh ulama sak dunia kumpul untuk menyelamatkan dia, selama gurunya ini tidak ridho, percuma, tidak bisa. Ini bahaya. Apa namanya? Yang kita pernah utarakan di pondok pesantren, ketika ada orang pondok pesantren dimanapun, pondok yang kena ya, kita ngomong pondok yang benar-benar pondok. Soalnya zaman sekarang banyak pondok pesantren, banyak. Sampean mau nyari pondok pesantren yang model A sampai Z ono. Sing model sufi, yang pondok salaf maksudnya, pondok salaf, sing wis ala salaf. Tidak ada umumnya, sampai pondok sesat pun ada. Ya kan? Pondok yang modern, pondok sing bahkan lucu di daerah, enggak tahu, lupa begitu. Kediri apa? Pondok. Nama pondoknya Pondok Lintas Agama. Ono tak pondok pesantren lintas agama. Jadi pondok itu bukan muslimin toh. Santrinya itu ada santri Islam, ada kafir, ada Kristen, ada Buddha, dan asatidnya, staf pengajarnya ada dari kiai, ustadz maksudnya, enggak tahu ustadz temenan apa enggak. Ada pastor, ada pendeta, ada apa ustadznya Buddha namanya, bicu, ada ini dan sebagainya. Dengan komennya orang-orang apa? Demi mencapai toleransi, indahnya toleransi. Toleransi, nek kasaran nih, maaf. Ini rodok gregetan soalnya. Toleransi gundulmu toleransi. Nasallallahu alaihi. Ini kebodohan. Toleransi bukan lakum dinukum waliyadin. Toleransi bukan masalah yang menyangkut masalah agama. Ini sudah kebangetan, keterlaluan. Bahkan di daerah, di media sosial dengan bangganya anak TK, rekreasi TK, kecil, muslimin pakai jilbab, pakai kopiah yang laki dan sebagainya, muslimin dengan seragamnya lucu-lucu anak-anak kecil. Rekreasi, diajak rekreasi kemana? Ke gereja, ke pura, ke wihara, ke ini dan sebagainya. Ziarah ke tempat-tempat ibadahnya orang-orang non-muslim, nanti terakhir baru ke masjid, sholat jamaah, terus pulang. Ketika diwawancarai sama salah satu gurunya, alasannya dia, supaya kita menanamkan sejak dini sifat toleransi. Di mana? Nah ini, kaki di kepala, kepala di kaki. Kebangetan. Toleransi dari mana? Ini justru merusak generasi muda. Ini akan, wal'idzubillah, kalau tidak diselamatkan orang-orang semacam itu, dari orang tuanya dan dari guru-guru dan sebagainya, ini akan menanamkan bibit-bibit orang-orang Islam liberal.
Islam dan kalau Islam, mudah-mudahan semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya, zaman sekarang zaman yang sudah mengerikan. Zaman fitnah, zaman yang aneh-aneh, zaman media sosial. Kita jaga diri kita, terutama keluarga kita, anak cucu kita, bagaimana kita rangkul mereka, kita bentengi mereka dari segala macam gangguan. Dengan apa? Dengan doa dan ilmu. Ngaji, ajak mereka ngaji, ajari. Kita bisa ajari mereka. Kita tidak bisa, kita carikan mereka guru yang bisa mengajari mereka, yang bisa membentengi mereka dari fitnah yang ada di zaman sekarang. Jangan dibiarkan. Jangan dilepas. Mau kita serahi mereka media sosial, teknologi, canggihan zamannya, karena tidak bisa, kita bukan zaman di era para sahabat. Kita mau, anak kita tidak boleh megang HP, tidak boleh main TV, lihat TV, tidak boleh ini. Tidak bisa zaman sekarang. Kalau kita kekang semacam itu, dia akan duluan. Kita ikuti zamannya, tapi kita arahkan, kita jaga, kita arahkan. Itu yang maka Sayyidina Ali kalau tidak salah pernah ngomong, sudah alimu ala qadri zamanihim. Didiklah anak-anak kita tergantung zamannya mereka, bukan zamannya kita. Dulu bapak iki, iya zamannya bapak. Sampai dulu zamannya bapak iki, gak ono ini iki. Iya, sekarang zamannya beda. Kita jangan paksakan mereka untuk ke zamannya kita. Tapi kita arahkan mereka di zamannya mereka. Supaya terjaga, terbentengi dengan ilmu, dengan doa dan lain sebagainya. Nasallallahu alaihi wa sallam. Wallahu a'lam bishawab.